Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wal malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Yang sama-sama kita muliakan ketua pembangunan Masjid Hidayah, para pengurus PKN, ketua dan pengurus majelis taklim, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para ahli ilmu, ahli ibadah, baik yang datang dari Bukit Bidini maupun dari tempat-tempat yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kehadiran kita, memudahkan semua urusan kita di dunia, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita hari ini sebagai pertemuan yang akan kita dapati nanti kebaikannya di dalam kehidupan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini insyaallah kita akan lanjutkan kajian surah Al-An'am 114. Surah Al-An'am ayat 114. Mari kita baca bersama-sama beberapa ayat yang menjadi tema dari kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa ghairallahi abtaghi hakaman wa huwa alladhi anzala ilaykumul kitaba والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Afa ghairallahi abtaghi hakaman. Apakah kepada selain Allah Subhanahu wa taala aku mencari hakim.
Ayat ini Bapak Ibu sekalian merupakan kelanjutan dari ayat sebelumnya, yaitu terdapat perdebatan yang panjang antara orang-orang mukmin yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang musyrik yang mereka masih meyakini banyak Tuhan. Kalau kita lihat dalam kondisi sekarang, yang menyembah banyak Tuhan itu banyak sekali, dan masing-masing merasa bahwa sembahannya itu yang paling benar. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini memberi pengajaran kepada Nabi dengan mengemukakan kalimat tanya. Pengemukaan kalimat tanya itu adalah dengan menggunakan kata a atau a ini sama dengan hal. Apakah? Afa ghairallah, apakah kepada selain Allah? Abtaghi hakaman, Nabi, aku harus mencari seorang hakim. Apa itu hakim? Hakim adalah pihak yang memutuskan perkara. Karena itu yang namanya hakim, dia tidak boleh memihak. Dia juga tidak boleh punya kepentingan kepada salah satu di antara dua atau banyak orang yang berselisih. Karena dia harus berada di tengah-tengah. Dalam kaitannya dengan kepercayaan, dalam kaitannya dengan hal-hal yang tidak sifatnya fisik, maka hakim tidak bisa, hakim manusia itu tidak bisa menyelesaikan. Misalnya dari semua agama yang ada di bumi ini, yang paling benar agama mana? Hakim tidak bisa menentukan bahwa Islam yang paling benar atau agama yang lain yang paling benar. Kenapa tidak bisa? Karena pengetahuan dia untuk menghakimi sesuatu hanya terbatas pada persoalan-persoalan yang terjadi di seputar sisi kemanusiaan. Misalnya dalam pemilu ini perlu hakim. Apakah terjadi kecurangan atau tidak, nanti diteliti. Yang satu mengatakan kecurangan, yang satu tidak. Ini nggak akan pernah selesai kalau tidak menggunakan hakim. Bahkan bisa bertengkar. Maka perlunya hakim adalah untuk memutuskan sesuatu secara adil. Dalam kaitannya dengan agama, kita tidak bisa membawa kepada hakim. Di mana di antara agama-agama ini yang benar, yang paling benar yang mana? Karena masing-masing pemeluk agama merasa bahwa agamanya lah yang paling benar. Maka secara rasional Allah Subhanahu wa taala mengajari kepada Nabi Muhammad, apa ghairallahi abtaghi hakaman, apakah kepada selain Allah aku harus mencari hakim. Wa huwa alladzi anzala ilaikumul kitaba mufassalah, sedangkan Allah itu telah terbukti dialah yang menurunkan Al-Quran, dan juga dialah yang menurunkan kitab-kitab sebelumnya secara terperinci sebagai aturan dalam kehidupan manusia. Artinya apa ini? Artinya Allah mengatasi segala sesuatu, Allah di atas segala sesuatu. Bahkan sebenarnya kalau kita menggunakan logika manusia, apakah kita masih mau mencari hakim selain Allah, padahal yang menciptakan kita itu Allah, yang menciptakan alam semesta, yang menjadi tempat sebagai sarana bagi kehidupan manusia itu adalah Allah juga. Yang menentukan hidup dan mati kita Allah. Dialah juga yang menurunkan agama supaya kita berada di dalamnya lalu selamat dalam mengarungi bahtera kehidupan di dunia ini.
Apakah masih mencari selain Allah? Kenapa ini merupakan pertanyaan yang penting dalam kaitannya dengan kepercayaan? Karena orang-orang musyrik itu kalau ada peristiwa-peristiwa yang sifatnya gaib, mereka lari ke dukun untuk menghukuminya. Kenapa mereka lari ke dukun? Karena dianggapnya dukun inilah yang bisa berhubungan dengan makhluk yang gaib, yaitu jin. Maka kalau dia ingin menghakimi sesuatu, dia lakukan ritual, lalu jinnya nanti membisikkan kepada dia. Dalam agama Islam kita menyadari bahwa jin itu nggak bisa dipercaya, kendati pun dia sudah masuk Islam. Jin itu walaupun dia sudah masuk Islam, dia berkeinginan tetap untuk membuat manusia itu jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia senang kalau nyakitin orang. Dia senang kalau orang itu bisa dia kerjain. Gitu. Jadi kalau ada orang yang suka ngerjain orang lain, itu sama dengan jin tadi. Sama itu, pokoknya kalau ada orang yang suka ngerjain orang lain itu jin. Di situ. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan arahan kepada Nabi, jangan datang kepada dukun. Karena dukun itu kendati dia memutuskan sesuatu, nanti ujung-ujungnya itu ada kepentingan yang sifatnya hawa nafsu. Oleh sebab itu pada ayat ini kembalilah kepada Allah. Yang Allah itu telah menurunkan petunjuk melalui kitab yang diturunkan kepada Muhammad dan juga kepada nabi-nabi sebelumnya. Maka di sini disebut wa huwallazi anzala ilaikumul kitaba mufassala. Dia yang telah menurunkan kepada kamu Al-Qur'an mufassala, dengan sangat terperinci. Hidup ini semuanya sudah ada dalam Al-Qur'an, petunjuk-petunjuknya. Kalau pengen yang lebih terperinci lagi, nanti kita turunkan dari Al-Quran ke Al-Hadis ataupun As-Sunnah. Dari Al-Quran sama As-Sunnah, kalau ternyata persoalannya itu masih belum selesai, kita bisa menggunakan ijma'. Ijma' itu para ulama berpikir untuk menentukan sesuatu. Misalnya menentukan awal Ramadan itu dengan ijma'. Jadi mana kita sepakat yang mana? Yang satu menganggap bahwa matahari itu sudah terbit walaupun di bawah 4 derajat. Nah, itu udah masuk hari berikutnya. Tapi yang lain mengatakan belum. Kalau belum di atas 4 derajat berarti belum masuk kepada hari berikutnya. Disitulah orang boleh bermusyawarah, berijma. Kebenaran dari ijma nanti disepakati, sehingga apa yang telah ditentukan oleh ijma itu memiliki kekuatan hukum yang tetap. Maka kalau belum ijma, lalu apa? Qiyas. Kita bisa menggunakan qiyas. Qiyas itu menganalogikan, kalau itu begini, ini begini, kira-kira pas apa tidak. Semakin pas, semakin dia menjadi ketentuan hukum. Contoh kaitannya dengan bayi tabung. Bayi tabung ini belum ada sebelumnya. Zaman Nabi belum ada, zaman sahabat belum ada, zaman tabi'in belum ada, zaman tabi'in belum ada. Adanya di zaman modern. Boleh apa tidak? Dilihatlah prosesnya. Lalu dikiaskan bagaimana seseorang itu punya anak. Kalau bayi tabung ini dari suami istri yang sah, tidak menggunakan spermatozoa dari lelaki yang lain, maka di situ boleh halal. Tapi kalau yang dititipkan di rahim perempuan ini adalah spermanya orang lain, di situ tidak halal. Ini menggunakan qiyas. Maka banyak sekali persoalan-persoalan yang baru sekarang itu diselesaikan dengan ijma atau diselesaikan dengan qiyas. Sumbernya mana? Al-Quran sama As-Sunnah. Tetap patokannya itu Al-Quran sama As-Sunnah.
Maka pada ayat ini Allah memberikan pengajaran kepada Nabi, kalau ada apa-apa carilah hakim itu Allah. Kalau mencari hakim Allah berarti kembalilah kepada Al-Quran. Kalau tidak Al-Quran, kepada nabinya nanti, karena Allah nanti memberikan wahyu kepada Nabi. Kalau kita belajar sirah nabawiyah, kita akan tahu bagaimana Allah memberikan petunjuk kepada Nabi Muhammad, ini nggak boleh. Nabi melakukan sesuatu ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita nggak mungkin ditegur. Ibu keluar sendiri dari rumah, nggak izin sama suaminya, nggak izin sama yang berhak yang ada di situ, tidak ada yang menegur kita. Berbeda dengan Nabi. Nabi ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada ayat ini Allah mengajari supaya kita kembali kepada Al-Quran. Walladzina atainahumul kitab, selain orang musyrik, nanti ada orang-orang Yahudi yang diberikan oleh Allah Alkitab. Ya'lamun, mereka juga mengetahui bahwa kalau ada persoalan-persoalan dalam kaitannya dengan kepercayaan keagamaan, kembalikan kepada Allah. Maka dalam Al-Quran dikatakan, orang-orang yang telah keluar dari agamanya Allah, setelah mereka tahu kebenaran yang nyata, nanti Allah yang akan menghakimi. Orang-orang yang masih memperdebatkan keagamaan, oh saya yang paling benar, ya udahlah, di dunia selesaikanlah urusan dunia, ikutilah yang menurut Anda benar. Nanti yang menjadi hakim siapa? Nanti yang menjadi hakim kita adalah Allah. Tidak usah ribut urusan oh saya yang paling benar. Udahlah, masing-masing menganggap agamanya itu yang paling benar. Nanti aja biar Allah menjadi hakim yang sesungguhnya. Ahkamul hakimin, Allah lah yang akan menjadi hakim yang sesungguhnya nanti. Siapa di antara orang-orang yang beribadah ini yang betul-betul benar, ini nanti Allah Subhanahu Wa Taala yang menghakimi. Orang-orang ahlul kitab ini mengetahui annahu munazzalum mir rabbika bil haqq, bahwa Al-Quran itu menjadi rujukan utama setelah Taurat dan Injil, bahwa Al-Quran itu turun mir rabbika, dari Tuhanmu Muhammad, bil haqqi, dengan membawa kebenaran. Firman-Nya benar, firman-Nya Allah. Lalu yang menjadi perantaranya adalah benar, yaitu malaikat Jibril. Seluruh Al-Quran ini nanti perantaranya malaikat Jibril. Lalu kemudian dari sisi substansinya, ketika dia dibaca oleh manusia, petunjuknya benar, Muhammad sama sekali tidak merubahnya. Dan begitulah dari Allah Subhanahu Wa Taala sampai sekarang. Dan bahkan nanti Al-Quran inilah dijaga oleh manusia dan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menjaga melalui banyaknya orang yang hafal Al-Quran. Tidak ada di antara semua kitab yang diturunkan kepada para nabinya Allah itu yang bisa dihafal seperti Al-Quran. Yang hafal Taurat itu cuma 2 orang, dikatakan oleh para ulama, Nabi Musa dan juga Nabi Uzair. Yang lain nggak hafal, ulama-ulamanya nggak hafal. Yang hafal Taurat itu nggak ada. Tapi yang hafal Al-Quran sekarang ini sudah 1500 tahun dari zamannya Nabi, itu ribuan. Dari dulu, dari sejak zaman Nabi itu ratusan sahabat, ribuan pada masa tabi'in, terus sampai sekarang. Ini untuk menunjukkan bahwa masih belum percaya bahwa Al-Quran itu yang paling benar. Ya udah, kalau masih belum percaya, nanti biar Allah yang menjadi hakim kita. Oleh sebab itu, fala takunanna minal mumtarin. Janganlah engkau menjadi orang yang masih ragu terus. Menunjukkan apa? Menunjukkan banyak setannya. Jadi orang yang ragu terus, tidak kunjung memutuskan sesuatu, banyak setannya. Dia dibuat oleh setan untuk ragu-ragu.
maju mundur, maju mundur, maju mundur. Nah, bodoh-bodoh jadinya. Ya. Mau ini nggak jadi, mau ini nggak jadi, mau ini nggak jadi. Nah. Putuskan sesuatu, putuskan. Kalau udah diputuskan, lakukan. Udah. Selama kita beriman, apapun keputusan kita, di situ diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang beriman kalau memutuskan sesuatu salah pun dia masih dapat pahala satu. Benar dia memutuskan, dia dapat pahala dua. Begitu juga dalam ijtihad. Dalam memutuskan sesuatu, dari ulama memutuskan awal Ramadan. Awal Ramadan ini ternyata diputuskan oleh ulama besok. Tapi pada hakikatnya itu sudah kemarin. Mereka tetap dapat pahala. Kenapa dapat pahala? Karena Allah menghormati orang yang sudah memutuskan sesuatu. Maka lakukan sesuatu, kalau sudah dilakukan udah habis dilakukan ya udah, lihatlah ke depan, jangan lihat ke belakang. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Dan telah sempurna firman Tuhanmu, kalimat itu ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Wa tammat kalimatu rabbika. Dan sungguh telah sempurna firman-firman Allah yang terdapat di dalam Al-Quran. Sidqa, dari sisi kebenarannya. Tadi kami sebut itu betul-betul firman-Nya Allah. Makanya Al-Quran berbeda dengan As-Sunnah ataupun Al-Hadis. Al-Quran itu selalu dikawal oleh Jibril, tapi Al-Hadis tidak. Al-Hadis itu langsung disampaikan ke dadanya Nabi. Al-Quran itu semua kalimat-kalimatnya adalah mukjizat. Al-Hadis tidak. Hadis itu substansinya mukjizat, tapi kalimatnya hadis itu dari Nabi. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Maka tingkat daripada keindahan Al-Quran itu lebih tinggi daripada Al-Hadis. Kita banyak mengenal hadis. Al-mu'minu akhul mu'min, hadis. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfa, hadis. Tapi kalau kita baca Al-Quran lebih indah dia tingkatannya, karena seluruh kalimat, seluruh kata dalam Al-Quran itu mukjizat. Kalau hadis tidak. Wa adla, dan dari sisi keadilan itu apa? Ketepatan apa yang terdapat dalam Al-Quran. Kenapa ayat ini diletakkan di sini? Kenapa kalimat ini diletakkan di sini? Kenapa disebut ini? Kenapa disebut itu? Semuanya tepat pada tempatnya. Tidak ada yang keluar dari tempatnya. Kalau ada penelitian yang dilakukan oleh orang-orang Barat yang mengatakan bahwa Al-Quran itu acak-adul. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena mereka melakukan penelitian atas dasar kedengkian. Mereka tidak objektif di dalam meneliti Al-Quran. Nah, ini banyak sekali nanti Al-Quran itu diteliti oleh orang-orang Barat, tujuannya untuk mencari kelemahan Al-Quran. Tetapi yang terjadi banyak di antara peneliti itu yang masuk Islam. Walaupun ada juga yang tetap dalam kekafiran. Ini untuk menunjuk kepada kita bahwa Al-Quran itu adil. Berapa banyak kalimat hari, berapa banyak kalimat bulan, berapa banyak kalimat tahun, semuanya itu presisi, semuanya itu pada tempatnya. Seakan-akan sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai hari kiamat dia akan menjadi satu kitab yang penelitiannya itu tidak pernah habis. Itu Al-Quran. Jadi penelitian terhadap Al-Quran tidak pernah habis. Tafsir terhadap Al-Quran tidak pernah habis. Karena setiap zaman nanti ulama-ulamanya mampu untuk menafsirkan, menyesuaikan zamannya itu dengan petunjuk yang terdapat di dalam Al-Quran. La mubaddila li kalimatih. Tidak ada perubahan apapun di dalam ayat-ayatnya. Maka Allah menjamin
inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran itu, dan kami juga kata Allah yang akan menjaganya. Allah menggunakan kalimat kami, artinya Allah menjaga itu bukan dari atas sana, bukan dari langit, tetapi Allah menjaga itu dengan banyaknya orang yang hafal Al-Quran. Maka kalau ada anak-anak kita yang hafal Al-Quran, itu karunia yang luar biasa. Karunia yang luar biasa. Karena orang yang hafal Al-Quran ini dipelihara juga oleh Allah jasadnya, dipelihara oleh Allah nanti, sehingga dia terjamin pemeliharaannya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dia memang memelihara ayat-ayat Allah. Hadisnya jelas, ikhfadillah yahfaduk. Pelihara Allah, engkau akan dipelihara. Nah, pemeliharaan di sini bisa berarti tekstual, yaitu dengan menghafal Al-Quran, bisa juga secara kontekstual, yaitu kita memelihara semua perintah-perintahnya Allah, kita lakukan ibadah-ibadah kepada Allah, bisa juga bermakna itu. Wa huwas samiul alim, dan dialah zat yang maha mendengar, zat yang maha mengetahui. Al-Quran itu qiraah, sehingga didengar itu enak. Wa huwas sami, dia maha mendengar. Siapapun yang membaca Al-Quran, siapapun yang mengkaji Al-Quran, siapa yang menyimak Al-Quran, siapa yang mendalami Al-Quran, Allah mengetahuinya. Al-Alim, dia yang maha mengetahui. Dia mengetahui betul apa yang ada dalam hati kita ketika kita membaca Al-Quran, apa yang ada dalam benak kita ketika kita mendalami Al-Quran, apa yang kita laksanakan dari pemahaman kita terhadap Al-Quran. Kalimat As-Sami Al-Alim ini adalah kalimat yang menyempurnakan apapun yang dilakukan oleh orang berkaitan dengan Al-Quran. Allah mengetahuinya, Allah juga mendengarnya. Wa in tuti aktsara man fil ardi, jika kamu mengikuti kebanyakan orang yang ada di muka bumi, yudilluka an sabilillah, maka kamu akan disesatkan oleh mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Di muka bumi ini enggak kelihatan oleh kita, tapi sebenarnya pemikiran itu saling mempengaruhi. Ada aliran materialisme yang menganggap segala sesuatu itu sangat tergantung sama materi. Jadi yang paling penting di dunia ini adalah materi, karena materi lah yang mempengaruhi seseorang. Banyak orang kaya mempengaruhi orang yang lain. Banyak orang kaya menundukkan orang lain. Ada aliran yang lain yang mengatakan idealisme. Idealisme itu bukan materi sesungguhnya yang sangat mempengaruhi dalam kehidupan ini, tapi ide-ide kita yang mempengaruhi. Karena buat mereka yang real itu sebenarnya ide, yang asasi itu ide. Adapun kemudian dibentuk dalam bentuk yang lain, itu merupakan kelanjutan dari apa yang ada dari alam ide. Maka bagi mereka, pemikir itu sangat mempengaruhi. Orang bisa dipengaruhi oleh orang lain karena ide-idenya. Dia punya ide begini. Orang bisa ikut. Dalam Islam, dua-duanya itu digabungkan. Ide penting pada saat yang sama, materi itu juga penting. Maka dalam Islam menekankan sisi keseimbangan. Tidak baik hanya orang mengandalkan idenya, sementara dia tidak mementingkan materi, dia tidak punya kepentingan terhadap materi, tidak. Sebaliknya apalagi. Maka dalam agama Islam harus seimbang. Keseimbangan inilah yang sebenarnya menjadi kesempurnaan dalam prinsip-prinsip agama Islam. Kalau kita bisa seimbang, sudah bagus. Tapi kalau kita bisa lebih condong kepada akhirat, lebih bagus lagi. Jadi kita seimbang itu sudah bagus, tapi kecondongan kepada akhirat lebih bagus lagi. Dan itu yang diharapkan oleh kita semua. Karena kehidupan kita ini kecondongan kepada akhirat.
Kita umur ini ngikutin, begitu 40 masih seimbang. Tapi sudah mulai 50, nah udah harus condong kepada kehidupan di akhirat. Kalau 50 masih condong pada kehidupan dunia, udah tanda-tanda situ. Maka kecondongannya harus kecondongan kepada di akhirat. Kebanyakan orang yang ada di dunia ini tanpa kita sadari itu saling memengaruhi. Banyak orang terpengaruhi. Kalau ingin lihat anak-anak kita sangat dipengaruhi. Jadi pengaruhnya dari mana? Dari TV nggak kelihatan. Oh, anak kita jadi hebat begini-begini. Oh, siapa yang ngajarin? Oh, tiap hari nonton TV. Yang ngajarin TV gurunya TV gitu. Jadi apa yang ada di sekitar kita ini saling mempengaruhi. Maka kebanyakan pengaruh itu adalah pengaruh yang negatif. Yudillu an sabilillah. Kita lihat anak-anak sekarang kalau ditanya pengen jadi apa, hampir semua jawabannya itu materialisme. Saya pengen jadi artis, saya pengen jadi tukang joget, saya pengen jadi macam-macam. Nah, di sini pokoknya yang pengen jadi yang semuanya itu bisa meraup kehidupan dunia yang secepat-cepatnya. Ini untuk menunjuk kepada kita yudilluka an sabil, akan menjauhkan kita dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Iyattabi'una illa dhann. Yang mereka ikuti itu hanya prasangka-prasangka. Teori itu prasangka-prasangka, tapi dia bisa dibuktikan. Tapi kalau sudah kepercayaan terhadap agama yang tidak berasal dari Al-Quran, itu semuanya prasangka. Bapak Ibu bisa lihat orang yang mengatakan bahwa habis hidup ini itu manusia akan kembali pada kehidupan ini juga, cuma dia dalam bentuk yang lain. Kalau dia orang baik, dia kembali kepada bentuk yang lain tapi yang baik. Kalau dia orang yang buruk, itu akan menjadi bentuk yang lain yang buruk-buruk. Itu adalah prasangka. Orang memperkira-kirakan. Orang berpikir tentang Tuhan, lalu berprasangka. Setelah Tuhan nanti mewujudkan eksistensi yang lain. Eksistensi yang lain mewujudkan eksistensi yang lain. Terus dalam filsafat begitu. Jadi kalau filsafat sudah ngomongin tentang ketuhanan, nggak usah didengar. Kenapa? Karena isinya adalah cocokologi, nyocok-nyocokin. Ini cocokologi ini yang penting cocok dalam pikiran, nah dipakai dia. Padahal kalau sudah berkaitan dengan kepercayaan, hanya Allah yang bisa diikuti melalui wahyu nabinya. Iyattabi'una illa dhann. Mereka hanya menyangka. Ternyata orang-orang yang menyangka ini banyak pengikutnya. Wa inhum illa yakhrusun. Dan mereka itu juga hanya setelah menyangka nanti pembuat kebohongan. Jadi yakhrusun ini artinya ngira-ngira. Tapi saking banyaknya ngira-ngira, kemudian dia dipercaya sama orang, maka nanti dia banyak bohong. Sudah diikutin sama orang, udah dibohongin terus membuat kebohongan terus-menerus. Sehingga banyak di antara kepercayaan yang bukan berasal dari Allah itu nanti isinya bohong. Surga mereka dibuat sedemikian rupa, mendekati yang ada dalam kitabnya umat Islam, mendekati, tapi sebenarnya bohong. Dibuat yang lebih mudah supaya orang tidak beribadah, isinya bohong. Nah, di situ inhum illa yakhrusun. Inna rabbaka huwa a'lamu may yudil an sabilihi. Karena semua berasal dari Allah, Allah menyatakan inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu yang paling mengetahui, man yudillu an sabilihi, terhadap orang-orang yang tersesat dari jalannya Allah. Maka dalam agama Islam ini kita tidak boleh menganggap yang paling, saya yang paling. Tidak. Kita semuanya sama-sama. Kita semua sama-sama dalam petunjuk Allah. Kita
berusaha untuk mendalamkan ibadah kita, meninggikan ilmu kita yang bisa kita pakai untuk kedalaman dalam beribadah. Belum tentu yang banyak ngomong banyak ibadahnya. Itu dalam Islam. Banyak orang yang diem tapi ibadahnya itu ternyata luar biasa. Di situ. Maka dalam Islam tidak omongan yang menjadi sandaran, tapi amalan. Amalannya itulah yang menjadi sandaran. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dialah juga yang paling mengetahui terhadap orang-orang yang mendapat petunjuk. Tadi kita sebut semua agama menganggap bahwa mereka dalam petunjuknya Tuhan. Semuanya begitu. Tapi mana di antara petunjuk Tuhan itu yang benar? Yang paling mengetahui siapa? Allah. Karena selain Allah itu semuanya makhluk. Maka nanti yang menjadi hakim itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah berada dalam keislaman, alhamdulillah. Alhamdulillah sekali kita sudah berada dalam keislaman. Terus kalau Allah menunjukkan kita untuk mau berada di majelis ilmu, alhamdulillah. Terus dari situ kita dikaruniai oleh Allah kemampuan untuk beramal. Alhamdulillah. Amalan kita itu belum ada seberapanya dibanding dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Tapi kita atur. Ya Allah, ini begini, ini segini, ini segini, karena kebutuhan kita banyak. Ini begini, ini begini, ini kita atur. Karena memang yang ditekankan oleh Allah adalah keseimbangan. Kita dapat segini, kita letakkan di sini. Dapat segini, kita seimbangkan. Supaya apa? Supaya dunianya kita bisa berjalan, akhiratnya kita tidak rugi. Kalau kita pakai semua, kita rugi di akhiratnya. Kalau kita letakkan semua di akhirat, kita buntung, kita salah. Nah, tidak boleh. Semua diletakkan di akhirat, tidak boleh. Jadi kita tetap harus seimbang. Dalam keseimbangan itu condonglah kepada akhirat. Jadi dalam keseimbangan itu kita sekali-kali condong. Kita berani, oh ini segini, ini begini. Condongnya itu ke akhirat, bukan condong ke dunia. Karena dunia itu akan kita tinggalkan. Semua yang kita lakukan adalah yang kita titipkan kepada Allah. Hari ini kita berkumpul di sini. Ini sebenarnya kita titipkan kepada Allah. Hari ini kita bersedekah, itu titipan dari Allah. Nggak lama kita akan mendapatkan. Karena itu titipan, Allah akan mengembalikan. Tapi pengembalian dari Allah tidak segitu. Kalau titipan itu dikembalikan segitu, nah kita nggak bisa masuk surga. Dari Allah nanti yang akan melipat gandakan titipan itu, sehingga kita bisa masuk ke dalam surganya. Fakulu, maka setelah kita itu mengikuti agamanya Allah, petunjuk-petunjuknya Allah, ikutin juga apa yang diberikan oleh Allah dalam petunjuk yang praktisnya. Fakulu, maka makanlah kalian semua mimma dzukirasmullahi alaihi, dari apa atau dari daging, dari hewan-hewan yang disembelih alaihi, atas nama Allah. Kenapa? Hewan yang disembelih atas nama Allah itulah yang halal bagi kita. Kalau tidak disembelih atas nama Allah, kita betul-betul tahu, kita nggak boleh memakannya. Bagaimana kalau kita nggak tahu? Kita makan, itu di luar itu banyak, itu kita nggak tahu apa halal apa haram, dikembalikan kepada asalnya. Ya oke, kita anggap aja asalnya halal, ya udah dikembalikan kepada asal kehalalannya. Tapi kalau kita mau memastikan, tanya, ini disembelihnya bagaimana ini? Gitu. Nanti orang akan tertawa, itu apa sembelihannya. Nah, lihat proses sembelihnya. Tapi secara umum, kalau kita nggak mau ribet, nah kita kembalikan. Oh, semua kita anggap halal karena barangnya sudah halal, memang sudah halal. Fakulu mimma dzikirasmullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mukmin. Ciri dari orang yang beriman kepada Allah itu adalah memulai apa-apa dengan menyebut nama Allah, termasuk menyembelih itu dengan memulai kalimat Bismillah.
Nah, ternyata segala sesuatu yang kita ikuti dengan kalimat bismillah itu diberkahi oleh Allah, tersimpan kebaikannya, lalu dijauhkan dari setan. Setan tidak mau kalau kita menyebut apa-apa dengan kalimat Allah, dia nggak mendapat bagian. Tapi semua perbuatan yang kita lakukan tanpa kita menyebut nama Allah, setan ikut menikmatinya. Maka lihat, lebih banyak mana orang yang melakukan segala sesuatu, menyembelih segala sesuatu dengan menyebut nama Allah, apa yang tidak? Lebih banyak yang tidak di dunia ini. Maka setan itu lebih kaya dari manusia. Karena dari setiap orang yang memakan sesuatu yang tidak menyebut nama Allah, dia dapat bagiannya, termasuk dalam hubungan suami istri. Nah ini, maka rezeki setan itu ternyata lebih banyak dari manusia, karena banyak manusia yang tidak menyebut nama Allah. Wa ma lakum alla ta'kulu mimma dzukira Rasulullah alaihi, dan mengapa kamu tidak mau memakan dari apa-apa, dari daging-daging, sembelihan-sembelihan yang ketika disembelih disebut nama Allah. Ada orang yang justru ketika itu disebut dengan nama Allah dia nggak mau makan. Berarti apa ini? Oh, ini udah hizbus syaitan, ini dua kelompoknya setan. Senangnya justru yang memang menjadi rezekinya setan, yang tidak disebut nama Allah, nah dia malah ada di situ. Yang diharamkan oleh Allah justru dia lakukan. Jadi ini kebalikannya. Wa ma lakum alla ta'kulu mimma dzukira Rasulullah. Ada yang halal tapi yang dicari yang haram. Ada yang jelas-jelas baik tapi yang dicari yang buruk. Apakah ada? Banyak. Jadi banyak manusia yang nggak bisa berubah dari yang seperti ini. Banyak sekali. Jadi orang bandel itu bukan hanya bandel orangnya, tapi pemikirannya juga bandel. Sudah tahu itu nggak bermanfaat, tapi diembat aja. Nah, di situ. Waqad fassalakum ma harrama 'alaikum illa ma turirtum. Padahal Allah telah menjelaskan kepada kalian apa-apa yang dihalalkan. Ada rezeki yang halal, dicari yang haram. Ada rezeki yang bersih, nyarinya yang bercampur-campur ini, yang abu-abu yang dicari itu. Siapa mereka? Hizbus syaitan. Inilah wali-walinya setan. Dia juga menjadi wali. Kalau diomongin nggak bisa, mereka walinya setan. Mereka ngomongnya lebih keras lagi, itu wali setan. Jadi mereka juga membenarkan, walaupun mereka berada di situ, mereka juga membenarkan bahwa yang mereka lakukan itu juga benar. Maka orang-orang musyrik itu dalam sembelihan sampai mengatakan, mana yang lebih bersih, kata dia, hewan yang mati dengan sendirinya atau yang disembelih dengan menyebut nama Tuhan. Kata mereka yang lebih bersih itu yang mati dengan sendirinya, karena yang mematikan itu Allah. Coba, masih bisa ngomong begitu? Jadi berbagai cara kalau orang ini menjadi walinya Allah, itu alasan itu selalu bisa dipungut di tempat sampah. Jadi mereka selalu bisa beralasan. Kata mereka yang lebih bersih itu yang dimatikan oleh Allah daripada dimatikan oleh manusia. Nah, begitulah orang-orang yang sesat itu menyesatkan dirinya dan juga menyesatkan orang lain. Illa maturirkum, kecuali yang dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat kita boleh, yang haram pun boleh kita makan, tetapi secukupnya, sekedar untuk bertahan hidup. Itu yang darurat, yang haram. Summa ilai maturirtum ilai. Wa inna katsiran, kebanyakan manusia itu la yudilluna bi ahwa'ihim bi ghairi ilm. Tadi banyak orang yang menunjukkan kepada kita sesuatu tapi sebenarnya tanpa dasar ilmu, seperti yang tadi.
dia membantah, yang penting masuk akal, tapi sebenarnya itu tidak didasarkan kepada ilmu pengetahuan yang benar. Ada orang yang mengatakan berzina itu sedekah katanya. Ya sedekah, masa nggak sedekah kepada itu? Berzina kok yang sedekah, kan kita ngasih kepada mereka kata dia. Nah ini juga menyesatkan. Ini juga menyesatkan. Kalau mau sedekah bukan begitu caranya. Sedekah letaknya di masjid itu. Kalau sedekah mau masih mengambil kehormatan orang lain, mau merusak kehormatan orang lain. Ini cara-cara berpikir setan itu seperti itu. Inna rabbaka wa a'lamu bil muhtadin. Nanti Allah lah yang paling mengetahui orang-orang yang melampaui batas. Kenapa Allah sampai mengatakan a'lam? Karena kalau kita omongin di dunia, kita jadi bertengkar sama dia. Kita jadi bertengkar. Misalnya istri yang begitu diomongin, malah bertengkar dia. Gitu. Apalagi suami yang begitu, nggak mau dia dicampurin urusan itu, malah bertengkar. Ya udah. Kalau begitu, biarin aja kan. Bagimu urusanmu, bagiku urusanku. Ya udah, nanti aja di akhirat. Biar Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui siapa yang melampaui batas ilmu tadi. Wa daru dhahiral ismi wa batinah. Lebih jauh lagi Allah mengatakan, tinggalkanlah segala sesuatu dhahiral ismi, yang secara dhahir itu jelas-jelas mengandung dosa. Ada minuman khamr, udah jelas banget itu. Ada judi, udah jelas harus dijauhi. Tapi justru, nah itu malah didatengin di situ. Dia berharap, harapan terus nggak kunjung datang, tapi tetap ada di situ. Allah jelas-jelas ini mengatakan kalau engkau beriman, yang dohir, yang kelihatan dosa itu jauhi. Wabatinah, yang juga tidak kelihatan dosa, tapi di dalamnya itu mengandung hal-hal yang membahayakan kepada engkau, jauhi juga. Jadi yang apa ini? Yang syubhat. Yang syubhat itu juga harus dijauhi. Kenapa yang syubhat harus dijauhi? Karena syubhat itu cenderung nanti kepada dosa. Kalau orang sudah biasa memudahkan sesuatu, udah dia akan jatuh pada dosa. Innal ladzina yaksibunal isma, sesungguhnya orang-orang yang mengerjakan perbuatan dosa, sayujzauna bima kanu yahtarifun, mereka akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai yang mereka kerjakan. Ini hebatnya Allah. Kalau orang berbuat dosa, balasannya akan disesuaikan. Dosanya apa? Nanti disesuaikan. Tapi kalau orang berbuat baik, apakah disesuaikan? Berbuat segitu, dapatnya segitu. Apakah begitu? Tidak. Dan siapa berbuat baik akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas-jelas banget itu, logikanya itu jelas. Tapi tetap masih banyak orang yang berbuat buruk. Padahal berbuat buruk itu balasannya keburukan. Sementara berbuat baik itu pahalanya kebaikan yang dilipat gandakan. Tapi ternyata itu belum menggerakkan orang untuk berbuat baik. Kalau kita orang-orang yang baik, itu selalu mengatakan sama-sama perlu perjuangan di dalam melakukan sesuatu. Lebih baik yang baik, sama-sama perjuangan. Mau nyuri juga perjuangan, harus nyari waktu yang tepat, harus nyari lengahnya orang yang ada di situ. Dilakukan pada waktu orang udah pada tidur semuanya, dia masih melek. Udah perlu perjuangan seperti itu, masih mau dia mencuri. Coba sama-sama perlu perjuangan, yo malam-malam digunakan untuk sholat tahajud daripada ngintip rumah orang, naik ke gentengnya dan lain sebagainya. Coba di sini sebenarnya berbuat baik dan buruk itu sama-sama perlu usaha. Tapi ternyata masih banyak orang yang berbuat buruk. Wala taqulu mimma lam yuzkarismullahi alaihi.
Allah mengingatkan kembali, menggarisbawahi, janganlah engkau memakan segala binatang yang tidak disembelih dengan menyebut nama Allah. Tadi sudah kita sebutkan beberapa alasannya. Apa alasan yang paling mendasar? Wa innahu lafis, bahwa perbuatan itu adalah perbuatan kefasikan. Apa itu fasik? Fasik itu keluar dari tuntunan Allah. Kalau kita berbuat sesuatu tidak berdasarkan tuntunan Allah, fasik. Kalau fasik ini diterus-terusin, nanti jadi zalim kita. Jadi kita berbuat aniaya, baik kepada diri kita sendiri maupun kepada binatangnya maupun kepada Allah. Jadi aniaya itu ada 3. Kita bisa berbuat aniaya kepada diri kita sendiri. Kita bisa berbuat aniaya kepada binatangnya tadi. Kita bisa berbuat aniaya kepada Allah. Jadi makanya berat. Kalau sudah lama dalam kezaliman, masuk nanti ke kufuran. Sudah tinggal sedikit lagi nanti ke dalam kekufuran. Dari fasik digampang-gampangkan menjadi zalim, digampang-gampangin lagi nanti menjadi kafir. Udah nggak mau sholat. Kalau orang udah nggak mau sholat, jatuh pada kekafiran. Nggak mau puasa masih merokok. Nah, itu puasa masih makan di sana di warung di sana sebelah. Wah, ini sudah kufur. Bukan berarti kufur keluar dari Islam, tapi sudah tidak mengerjakan segala sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sebenarnya itu baik buat dirinya sendiri. Wa inna syayatina, di luar itu ada setan. Jadi di luar semua perbuatan yang menyimpang tadi itu ada setan. Makanya manusia itu sebenarnya tanpa dia harus berbuat buruk, ini sudah ditarik oleh setan. Apalagi orang yang sudah berbuat buruk, udah menjadi kawannya setan. Justru dia yang menarik orang lain. Maka setan sudah nggak mau sama orang yang begini. Kenapa? Dia udah tahu ini sohibnya. Dia yang menarik orang lain. Ini. Maka pada ayat ini, wa inna syayatina la yukhuna, sungguh setan itu akan membisikkan kepada mereka ila auliyaihim, kepada kekasih-kekasihnya, kepada wali-walinya. Setan ini banyak punya wali-wali gitu, yang nggak pernah ke masjid selama seminggu, termasuk nggak sholat Jumat, nggak sholat fardu, itu walinya setan. Kalau diomongin nggak bisa, mereka punya bantahan sendiri. Saya sholatnya di Mekah katanya. Wah, hebat ya sholatnya di Mekah. Aulia ila aulia ini. Liyujadilukum. Untuk apa? Untuk membantah kalian. Jadi selalu punya bantahan. Kenapa nggak sholat? Ini sudah seminggu kita nggak melihat ini. Jumat nggak kelihatan. Oh iya, kita sholatnya lain katanya. Di sana di Mekah sholatnya. Ternyata selalu bisa membantah. Nah, di situ liyujadilukum. Wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Jika kita ngikutin mereka, maka kita terbawa nanti menjadi orang-orang yang musyrik. Maka sama dengan orang yang baik, setan ini juga merekrut kawan-kawan yang ini siapa yang kira-kira bisa direkrut. Ini bisa direkrut ini, letakkannya di sini ini, jadinya orang baik-baik, biasa di masjid, berubah ya. Nah, ini bentuk daripada kekasih-kasihnya setan. Kesimpulan yang bisa kita ambil Bapak Ibu sekalian pada ayat ini, Allah betul-betul memberikan petunjuk kepada kita semua untuk tidak keluar dari aturannya Allah. Karena ketika kita keluar dari aturannya Allah, ini kita menjalani kehidupan ini dengan hukum sebab akibat. Kita sudah di luar bidzimmatillah. Kita berada di luar tanggungannya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu tadi yang memanfaatkan kita adalah setan. Dan kalau itu dibiarkan terus-menerus, yang bahaya itu kita dunianya akan menjadi negatif,
di akhiratnya, apalagi nanti akan mendapatkan balasan yang setimpal dengan apa yang kita lakukan di dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman dan Islam kita, menguatkan kita senantiasa beramal soleh, karena amal soleh itu nanti akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dari situlah Allah nanti akan memberikan rahmat bagi kita untuk menjadi penghuni-penghuni di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalalika al-karim wa li sultanik. Allahumma barik lana fi majlisina hadza wa barik lana fi usratina wa barik lana fi dzurriyyatina wa barik lana fi ilmina wa barik lana fi amwalina wa barik lana fi ulumina. Rabbana innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma la tad'a lana dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la daynan illa qadaytahu wa la maridan minna illa saqaitahu wa 'afaitahu wa la hajatan min hawaiji dunya illa qadaytaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Subhanallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, tidak ada hal yang kurang, semua itu dari kami pribadi. Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.